sekolah itu penting, tapi tidak cukup. Kenapa sekolah itu penting, tapi tidak cukup? Nah, saya mengambil sebuah artikel dari Profesor Agus Budiono, ya. Nah, ini kata-kata profesor loh ya, sekali lagi profesor. Beliau sangat kompeten membahas masalah ini. Yaitu berjudulnya Mematahkan Mitos NEM, IPK, dan Ranking. Ya, saya bacakan artikelnya. Ada 3 konsep yang tidak saya percaya. Ini kata-kata beliau ya, bukan kata-kata saya. Sepenuhnya dalam sistem pendidikan, yaitu NEM, IPK, dan ranking. Benar, NEM itu untuk menentukan UNAS, ya. IPK itu untuk menentukan syarat kelulusan Anda kalau di universitas, dan ranking itu biasanya di sekolah. Saya mengarungi sistem pendidikan selama 22 tahun. 1 tahun di TK, 6 tahun di SD, 6 tahun di SMP, di SMA, 4 tahun S1, 5 tahun S2 dan S3. Sama kayak saya, tapi saya tanpa S2 dan S3. Dan kemudian dilanjutkan mengajar selama 15 tahun di universitas di 3 negara maju. Bukan main-main loh Profesor Agus ini, ya, yaitu di United States, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Australia. Wow, itu semua negara maju. Jadi beliau sangat qualified dan kompeten untuk membahas ini. Dan tentunya di tanah air. Beliau ngajar sama 15 tahun. Saya menjadi saksi betapa tidak relevannya ketiga konsep di atas dengan apa yang secara normal didefinisikan secara sukses, ya. Saya ternyata sinyalemen saya ini didukung oleh riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley yang memetakan 100 faktor yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang berdasarkan survei terhadap 733 milioner di United States. Ya, kalau milioner di Amerika Serikat itu 733 orang di research, ya. Itu bagaimana? Berdasarkan hasil penelitian beliau, ternyata nilai yang baik, yaitu NEM, IPK, dan tentu saja ranking, itu hanyalah faktor sukses nomor 30. Oh, penonton kecewa. Rasanya kata-kata ini kurang pas bagi para mahasiswa, adik-adik yang danemnya tinggi, IPK-nya tinggi, rankingnya tinggi, kecewa. Ternyata nilai tinggi nggak ada hubungannya, atau ada hubungannya tapi masih nomor 30. Ya, jadi adik-adikku yang Anda IPK-nya bagus dan sebagainya, ya Anda sih sukses, tapi sukses jadi seorang dosen, ya. Sukses suatu hari menjadi seorang akademisi, sukses jadi profesor. Sekali lagi itu sukses dengan hubungannya nilai. Tapi sukses secara materi, sukses secara bisnis, sukses secara karir, sukses menjadi miliarder, nomor 30. Oh my goodness, apakah kata-kata saya ini benar? Ya, sekali lagi bukan saya ngomong, tapi profesor. Ya, sementara itu faktor IQ, ya, faktor IQ itu urutan ke-21. Aduh, ternyata ada sih andilnya, tapi nomor 21. Nggak sabar, mau saya lanjutkan? Mau nggak saya lanjutkan, ya? Oke, kalau mau lanjutkan, jangan lupa klik subscribe sekarang juga. Baru saya lanjutkan. Subscribe, dan jangan lupa loncengnya diaktifkan, ya. Sekarang juga. Oke, saya tunggu. 3, 2, 1, yes, selesai. Oke, dan sekolah di universitas favorit itu di urutan ke-23. Jadi adik-adikku, kalau Anda nggak diterima di perguruan tinggi favorit, jangan kecewa. Karena kalau yang Anda kejar mau jadi orang sukses, mau jadi miliarder suatu hari, itu ternyata faktor sukses nomor 23. Kecuali Anda bercita-cita jadi profesor dan jadi dosen. Ya. Jadi saya ingin mengatakan secara sederhana, anak Anda nilai matematikanya 45, nggak masalah. Nah, itu dengar. Apalagi orang tua zaman sekarang nuntut anaknya itu supaya nilainya tinggi terus. Anda mau anak Anda suatu hari mau jadi profesor atau mau jadi pengusaha? I don't know, itu pilihan kamu. Tidak lulus ujian fisika bukan masalah besar, ya. NEM tidak begitu sesuai harapan, paling banter akibatnya adalah tidak bisa masuk sekolah favorit. That's it. Yang penting menurut hasil riset tidak terlalu berpengaruh pada kesuksesan. Anyway, IPK termasuk golongan 2, baik 2,9 ya atau 2,0, intinya 2, jangan sedih. IPK kan hanya mitos. Paling banter hanyalah alat ukur yang tidak akurat anyway. Anak Anda sekolah di SMA 11 bukan di SMA favorit. Anak Anda di sekolah SMA 19 bukan di SMA kompleks atau SMA 1 atau SMA 2, ya kan?
jangan takut. Dan kebetulan saya sendiri pribadi kan punya komunitas Yes. Nah, komunitas Yes ini didukung oleh 3 perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah GG Indonesia sebagai suplai produk, karena Anda sebagai pengusaha pemula, Anda kan butuh produk untuk berjualan. Kalau tidak, Anda bagaimana cara berdagang? Yang kedua adalah sekolah bisnis. Nah, sekolah bisnis kami itu namanya KIS. Nah, sekolah bisnis ini kami akan mendidik Anda bagaimana Anda menjadi seorang pengusaha yang tangguh, cara marketing, cara berjualan, menjadi seorang public speaker yang baik, bagaimana membangun tim, bagaimana kepemimpinan yang bagus. Itu semua ada di sekolah bisnis kami. Dan yang ketiga adalah media SB30 sendiri. Yang mana SB30 ini Success Before 30, salah satu channel dari media utama kami. Media utama kami adalah SB30 Channel. Yang mana kami juga punya channel kesehatan. Nanti di tahun 2018 dan kami punya beberapa channel baru yang semuanya tujuannya untuk mengedukasi bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik.